Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita terkait dengan bagian silaturahmi ruhani yang dalam hal ini bagian akhir tentang hari-hari Madrasah Ruhaniyah, yaitu hari-hari di bulan Ramadan. Pada buku Madrasah Ruhaniyah karya Dr. Jurdin Rahmat, kita akan memasuki pada bagian yang sudah tertinggal dari yang kemarin itu. Kita masuk pada bagian halaman 192. Dalam surat At-Taubah ayat 119, Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan gabungkanlah diri kamu bersama orang yang benar." Di alam malakut ada dua jenis kafilah ruhani. Pertama, kafilah ruhani yang sedang bergerak menuju Allah. Yang kedua, kafilah ruhani yang sedang bergerak menjauhi Allah. Pada kafilah pertama, mereka pergi meninggalkan tanah liat menuju Allah. Sedangkan pada kafilah yang kedua, mereka meninggalkan cahaya Allah menuju kegelapan. Dalam kafilah yang menjauhi Allah, terdapat iblis, jin, dan orang-orang durhaka sepanjang sejarah. Mereka semua bergabung dalam rombongan yang sama. Mereka pun masih membantu orang-orang yang sejenis dengan mereka yang masih hidup di dunia. Al-Quran memberikan contoh bahwa orang-orang munafik saling membantu satu sama lain, termasuk di alam malakut. Ruh-ruh mereka mendorong untuk berbuat maksiat kepada orang yang masih hidup. Kalau di antara kita ada yang maksiat, ketahuilah bahwa kita didorong untuk melakukan maksiat itu oleh ruh-ruh orang-orang jahat sepanjang zaman yang ada di alam malakut. Adapun dalam kafilah yang bergerak menuju Allah, di sana terdapat para nabi, orang-orang suci, para syuhada, dan orang-orang saleh. Al-Quran menyinggung hal ini dalam surat An-Nisa ayat 69. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat dari Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ini semua merupakan rombongan yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka berada pada satu alam yang disebut alam barzah. Di dalam kitab Nafasur Rahman diceritakan tentang beberapa hadis Nabi yang menunjukkan bahwa orang-orang yang saleh di alam barzah itu masih hidup. Mereka masih membaca Al-Quran dan berdoa untuk saudara-saudaranya di alam maksud, di alam fisik dan dunia kita ini. Sebuah hadis dari Bukhari meriwayatkan bahwa suatu hari pernah ada beberapa sahabat datang pada satu kuburan. Mereka menghamparkan jubahnya di atas tempat itu. Tiba-tiba mereka mendengar ada suara orang yang sedang membaca Al-Quran, surat Al-Kahfi. Para sahabat terkejut, tetapi tetap mendengarkan melihat itu sampai selesai. Setelah itu mereka mendatangi baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian menceritakannya kejadian yang mereka alami itu. Rasul baginda mengatakan bahwa suara yang mereka dengar di kuburan itu adalah suara orang yang sedang membaca Al-Mani'ah, sesuatu yang bisa mencegah dia dari azab kubur. Nabi tidak mengatakan peristiwa itu sebagai takhayul atau musyrik. Bahkan Nabi membenarkan bahwa orang suci itu masih beribadah di alam barzah. Kita ketahui di sini bahwa ternyata orang-orang suci atau orang-orang saleh di barzah itu melakukan ibadah. Oleh karena itu, di dalam salat kita diperintahkan untuk menyambungkan ruh kita dengan melakukan silaturahim, melintasi ruang dan waktu. Hubungkanlah silaturahmi kita dengan kafilah ruhani, orang-orang suci, agar mereka membantu kita dengan doa mereka. Meminta doa kepada mereka disebut tawasul. Rasulullah SAW pernah bersabda, para ruh di alam malaikat. Rasulullah SAW bersabda, para ruh di alam malakut itu seperti tentara yang digabungkan. Jika mereka saling mengenal, mereka akan saling berpelukan. Dan jika mereka tidak saling mengenal, mereka akan saling bertengkar. Ruh kita dapat bergabung dengan ruh orang-orang yang suci. Caranya adalah dengan mengucapkan salam kepada mereka secara khusus dan langsung. Seperti ketika kita sholat, kita ucapkan salam kepada pemimpin kafilah orang-orang yang suci, yaitu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sesudah itu kita mengucapkan salam kepada ruh kaum mukminin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan pada akhir salat kita ucapkan salam kepada semua orang di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan salam untuk menggabungkan ruh kita dengan para arwah yang suci. Ucapan salam di akhir salat bukan ditujukan kepada orang yang hadir di sekeliling kita, melainkan ditujukan untuk para arwah yang suci. Bukan saja arwah yang sudah meninggal, melainkan juga yang masih hidup. Kita memiliki ruh yang berada di alam malakut. Ruh kita boleh jadi suatu saat bergabung dengan kelompok yang satu dan berpindah pada kelompok yang lain. Sayangnya, kita menggabungkan ruh kita hanya pada saat kita sholat. Setelah sholat, kita asyik berwirid sendiri. Kita tidak mencoba untuk menggabungkan diri dengan ruh para suci kita melalui bacaan doa-doa. Pada hari akhirat nanti, rombongan yang kita pilih itu juga yang akan dihimpunkan dalam satu golongan bersama kita. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburannya dalam keadaan bergolong-golongan, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan atas pekerjaan mereka. Jalinlah silaturahmi dengan menggabungkan ruh kita dengan ruh orang-orang suci setelah sholat. Kirimkan Fatihah dan istighfar pada orang tua, saudara, dan kaum mukmin. Ya Allah, terimalah puasaku di bulan ini dengan puasa rasa syukur. Jadikan puasaku mendatangkan ridho-Mu dan ridho para rasul. Engkau kuatkan furuknya dengan usul demi hak junjungan Muhammad dan keluarganya yang suci. Segala puji bagi milik Allah, Tuhan semesta alam. Wassallallahu ala rasulihi wa na'imatil mayamina min alihi wasallama tasliman katsira. Untuk para almarhumin di antara kita semua, orang-orang tua kita, nenek moyang kita, dan juga al-anbiya, para rasul, para nabi dan rasul yang dari awal sampai akhir baginda Nabi Muhammad SAW, al-ma'sumin dari keluarga Nabi Muhammad SAW, para ulama, dan mereka-mereka yang telah berkontribusi dalam kehidupan kita. Marilah kita hantarkan termasuk untuk orang tua kita, bibarakah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa la taftina ba'dahum. Allahumma kun li waliyikal hujjati ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidhan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa aidan hatta tuskinahu ardhaka ta'an wa tumati'ahu fiha dawila rahmatika ya arhamar rahimin rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.